kami lanjutkan Pak Yadi Robi ya, Pak Yadi. Kami kuasa hukum dari Pak Roni Adrian yang dari pagi tadi banyak Bapak sebut di persidangan ini. Pak Yadi, Senior Manager Divisi Pertanahan dan Hukum ya. Masih sampai sekarang? Sekarang di sektor Apa itu? sekretaris perusahaan. Corporate Secretary. Betul. Naik pangkat itu ya? Enggak juga. Masih menjabat Wakil Ketua Tim Investasi? Masih. Masih sampai sekarang. Ketuanya Pak Indra tadi. Betul. Pak Yadi ya, ini 8 kali di BAP, betul? Betul. Mondar-mandir di KPK sebagai saksi ya. Betul. Kami mulai dari BAP saksi ya, ada beberapa yang harus kami konfirmasi. BAP nomor 7E ini terkait dengan SOP. Tadi sudah saksi terangkan juga terkait dengan SOP ini. Yang mau kami tanyakan adalah terhadap SOP pengadaan lahan di Saranajaya, gitu ya. Tadi ada yang dilangkahi, ada yang terlewatkan dan sebagainya. Apakah ada sanksi terhadap pelanggaran SOP itu? Sampai saat ini belum ada. Ya. Atau apakah Perumda Saranajaya ya, apakah level direksi atau di senior manager pernah diperiksa oleh BP BUMD terkait dengan lahan muncul ini? Belum. Atau Dewan Pengawas internal? Tidak. Tidak ada juga ya? Tidak ada. Nah, kemudian BAP nomor 10C. Di sini saksi menerangkan pembelian lahan dan atau alat produksi yang dimiliki PPSC. Nah, selain muncul ya di BAP saksi ini yang nomor 10C terkait dengan pembelian lahan oleh PPSC di ujung Menteng, terjadi transaksi yang tidak selesai. Apakah prosesnya sama seperti pembelian muncul ini? Sama. Tapi nggak sampai ke ruangan ini ya? Tidak. Sudah dikembalikan uangnya itu? Sudah dikembalikan kalau 10 miliar. Sama backdate juga seperti itu? Prosesnya sama ya? Sama. Nah, kemudian di BAP 10D ini saksi menerangkan proses pembelian lahan muncul saat ini masih PPJB dan akan dibatalkan. Bagaimana proses pembatalannya hingga saat ini yang saksi ketahui? Saya tidak mengikuti sampai hari ini karena saya sudah tidak di pertanahan lagi. Cuma hanya mendengar sudah ada beberapa kali pertemuan untuk menyelesaikan terhadap tanah muncul ini. Jadi statusnya masih PPJB? Statusnya masih PPJB sampai dengan saat ini. Sampai saat ini ya? Betul. Kemudian ya dalam jabatan sekarang tidak pernah ada lagi rapat direksi atau apa untuk penyelesaian tanah muncul ini? Ada rapat direksi, namun saya tidak pernah ikut. Tidak ikut ya. Baik. Nah, kemudian BAP nomor 11. Ini mekanisme pengadaan lahan ya. Ini panjang mulai dari SPH 4 Maret 2019. Satu persatu kami ini tanyakan kepada saksi. Nah, pada saat SPH ini diterima oleh Saranajaya yang 4 Maret ini, kami hanya memastikan saja setelah disposisi dan seterusnya sampailah ke meja saksi, begitu ya. Apakah saksi melihat dan membaca lampiran surat ini? Tidak. Jadi apa yang saksi lihat saat itu, yang baca? Yang saya lihat hanya surat penawaran, itu pun fotokopinya
dan disposisi dari saudara terdakwa. Mungkin Maksudnya terdakwa siapa? saudara Pak Yoni, Pak. Oh, Pak Yoni, iya. Ada disposisi ya. disposisi. Iya, itu kepada saksi maksudnya. Betul, Oke. Pelajari tidak lanjut gitu kan? betul. Ya. Fotokopi SHGB dan giriknya? Saya lihat hanya gambar aja. Peta bidang. Betul, peta bidang. Peta bidang ada. Karena surat sekarang itu tidak seperti dulu karena sudah sisi pas. Apa itu? Jadi surat itu mungkin pada saat penawaran itu langsung di TU. Nah, TU itu tidak melampirkan dokumen-dokumen itu. Sipas. Jadi yang hanya kita terima itu karena kita hanya dapat fotokopinya, bukan aslinya disposisi dari Pak Yoni. Kemungkinan bisa aja lampiran-lampiran itu masih disimpan di divisi umum maupun dari divisi usaha. Kecuali kalau disposisi itu asli ke pertanahan, karena terkait masalah ini bukan pembebasan yang dilakukan oleh pertanahan hukum, namun itu ke tim investasi. Makanya surat aslinya itu masuk ke divisi usaha, ketua tim investasinya Pak Indra Sukmono. Ya. Baik. Kami hanya memastikan faktanya saja, artinya ada lampiran ya yang Bapak lihat. Baik. Nah, kemudian setelah itu apakah ada surat kepada Divisi Pertahanan dan Hukum untuk peninjauan lapangan? Bukan surat, itu hanya disposisi sesuai dengan SOP. Surat masuk, disposisi, kita tinjau, kita lapor. Itu, Pak. Bukan. Kalau tanggalnya backdate terserahlah, ya kan? Kami faktanya saja. Ada surat 5 Maret kepada Divisi Pertahanan dan Hukum untuk melakukan peninjauan lapangan, ada? Kasih lihat. Tidak ada. Untuk melakukan peninjauan lapangan itu survei ini maksudnya ya? Tidak ada. Oke. Nah, kemudian ada form evaluasi proposal. Tidak pernah melihat. Tidak pernah melihatnya. Kemudian di sini ada, apakah ini maksudnya analisa ya? Ada seperti itu. Mungkin kajian. Kajian ya, kajian. Ada ya? Ada. Ada. Tanggal terserah. Ini di dalam form evaluasi ini sudah detail. Ada SHGB dan seterusnya ini ya. Betul. Ya. Berarti dapatnya dari surat penawaran tadi kan? Betul. Ya. Nah, kemudian ada berita acara peninjauan. Betul ya? Betul. Ya. Saya hanya mau tanya, kemarin saksi Anton dan Haji Minan betul bertanda tangan di berita acara ini. Apakah Pak Yadi bertanda tangan juga di sini? 6 Maret. Berita Sebenarnya acara itu- survei. Sebenarnya itu ada Ya. peninjauan itu, namun memang itu digeser. Bukan Pak. Kalau tanggal terserah Bapak. Ya Ada. kan? Saya tanya tadi, apakah Bapak bertanda tangan di sini? Di berita acara ini? Iya, Ya. Surveinya pun ada. ada. Kenapa nggak diajak Pak Aldi? Biasanya cukup dari pertanahan, kebiasaan kita, kalau tidak saya Mas Aldi. Ya. Berarti tidak tahu survei beliau kan? Iya. Pak Aldi ya. Nah, kemudian ada memo intern. Betul ya? Betul. Ya, tanggal 8 Maret. Tanggal terserah ya, tapi tanggalnya 8 Maret di sini. Pak Yadi juga bertanda tangan selaku senior manajer pertahanan dan hukum. Betul. Ya. Nah, kemudian minat. Ada surat kepeminatan. Ada. Ya. Tanggal 11 Maret di sini, tanggalnya ya. Iya. Oke. Tahu Pak Yadi ini surat ini. Tahu. Nah, ada SPK untuk KJPP Wahyono Adi. Iya. Ya. Ada ini ya. Betul. Nah, saya mau tanya Pak, mekanisme mengadakan jasa appraisal ini seperti apa sih? Saran aja ya. Mungkin secara detail saya tidak
Nggak tahu ya. Iya, tidak mengerti. Mungkin dari itu ya. Ya. Nggak tahu ya, nggak Tidak apa-apa. tahu. Ya. Tidak tahu. Apakah maksudnya lelang kah, apa penunjukan langsung? Tidak tahu. Ya. Ada SPK-nya seperti ini. Betul. Ya. Kemudian, nah ada investasi. Ini kajian juga. Betul. Ya, dari tim investasi tadi. Betul. Ya. Nah, apa yang membedakan nih Pak, investasi dengan pembebasan atau pengadaan lahan tadi yang Bapak maksud tadi? Izin saya sampaikan, kalau tim investasi itu harus ada kajian bisnis dan memo. Kalau tim pembebasan lahan itu tidak ada kajian investasi. Nah, sebagai wakil ketua tim investasi, ya saat itu tentang prospek pembelian tanah muncul ini, bagaimana yang saksi ketahui? Menguntungkan atau seperti apa? Secara lokasi menguntungkan, karena saya sudah sampaikan dari awal, lokasi tersebut strategis, langsung bersinggungan dengan jalan utama, yaitu Jalan Raya Pondok Rangon, dan dekat Trans Studio. Dari lokasi ke Trans Studio kurang lebih sekitar 500 meter. Oh, tembus Cibubur itu Pak ya? Betul. Nah, kemudian ada undangan untuk rapat negosiasi. Betul. Ya, kepada tim investasi. Ya. Betul. Setelah itu ada berita acara negosiasi. Betul. Ada foto-fotonya nih Pak. Betul. Peristiwanya ada. Betul. Bapak bertanda tangan di absensi ini. Iya. Pak kenal dengan namanya Mbak Ulan. Ulan. Kenal ya. Pada saat negosiasi ini ada nggak dibicarakan soal zonasi? Ada. Apa yang Pak Yani sampaikan ke Mbak Ulan? Sebelum rapat dimulai, seingat saya yang membuka dulu, menanyakan kepada saudara Ulan, sudah dilakukan pengecekan di mana terhadap lahan tersebut, kuning apa hijau? Saudara Ulan menjawab kuning. Ya, betul. Di situ ada saksi juga yang mengikuti rapat negosiasi dari pihak Saranajaya, ada saudara Aldi, ada saudara Ulan, ada saudara Yohana, ada Pak Wahyudi. Dari pas penjual itu ada Bu Anja, ada Pak Anton, itu mendengar sendiri. Ya. Seingat saya seperti itu. Banyak sekali Pak yang hadir ya. Hadir banyak Pak. Tapi dibantah Bu Ulan kemarin. Ya. Pak Aldi dengar? Tidak. Oh, nggak dengar juga. Ya, nggak apa-apa. Jadi clear zona kuning. Betul. Itu aja Pak. Tidak ada pengecekan lagi zonasi itu. Hanya omongan Bu Ulan itu aja. Betul Pak. Nah, kemudian terkait zonasi tadi Pak. Memang tidak boleh Saranajaya membeli lahan dengan zona hijau. Sebenarnya boleh. Tidak ada yang melarangnya. Tidak ada yang melarang. Apalagi itu untuk kepentingan kepentingan masyarakat kita. Iya Pak. Pendapat. Itu saya sudah konsultasikan pada saat itu sama Pak Yori. Menurut Pak Yori itu bisa. Kita karena BUMD bisa mengajukan permohonan untuk perubahan zonasi. Faktanya sudah melakukan Saranajaya bersurat ke PTSP untuk minta mohon perubahan zonasi tersebut. Ya, ada perdanya itu Pak ya. Ada. Ya. Nah, selanjutnya ada memo intern. Betul ya? Betul. Memo intern 29 Maret 2019 tertanggal di sini. Inilah kemudian dasar keluarnya BUK untuk pembayaran ya. Betul. Yang pertama ya. Kemudian ada Rapim Pak. Bapak tahu Rapim 4 April? Saya tidak tahu. Oh tidak, senior manager tidak ikut ya? Saya tidak. Hanya direksi ini. Oh Rapim. Rapim? Mohon maaf ikut. Oh ikut. Apa yang diputuskan Rapim terkait tanah muncul ini? Di Rapim diputuskan di angka 5 juta per meter. Soal harga. Betul. Oke. Kemudian
ada undangan untuk PPJB 8 April. Betul. Ya. Berarti udah clear semua tuh Pak, sampai dengan dokumen tadi. Ya. Untuk dilakukan PPJB, Ya. clear. Oke. Ada daftar hadir rapat. Ada. Ini tanda tangan Pak Yadi ya, bertanda tangan di sini. Betul. Ya. Hadir dalam PPJB. Hadir. Ada foto-foto juga ini Pak, tapi agak buram. Tapi ada Bapak di situ ya. Ada. Ya. Pak Aldi ada? Oh, pas nganggu-nganggu. Ada ya hadir ya? Ya. Rame waktu itu? Lumayan ya? Ya. Pakai mic? Ikut ya? Ikut menyaksikan berarti? Nah, habis Pak. Itu aja. Puncaknya kan PPJB. Betul. Ya. Dibayar. Dibayar. Oke. Seterusnya Pak, terkait pengurusan legalitas tadi berlanjut. Berlanjut. Ya. Bagaimana? Sampai mana sudah? Waktu itu? Saat itu sampai proses di BPN. Di BPN Pak. Proses BPN. sesuai dengan apa yang dijanjikan yang dituangkan di dalam BPJB. Itu kewajiban dari pihak penjual untuk melakukan proses pensertifikatan di kantor pertanahan Jakarta Timur. Oke. Itu dilakukan oleh notaris Yuriska. Ya. Ada batas waktunya? Ada. Sampai kapan itu? Desember. Desember tahun? Saya lupa. Oke. Hanya itu. Setelah itu tidak ada lagi. Tidak ada lagi. Kemudian ada pembayaran kedua ini. Betul. Memo intern di 17 Desember 2019. Betul. Oke. Nah, Pak, dari seluruh dokumen yang kita lihat sama-sama tadi, ada yang terlewat tidak Pak? Berdasarkan SOP. Kalau berdasarkan SOP tidak ada. Tidak ada. Saya tidak ada gap gitu ya. Tidak ada. Lengkap semua Pak ya? Ya. Baik. Nah, kemudian akhirnya ada surat peringatan ini. Bapak tahu? Lupa. Di tanggal 19 Januari surat peringatan kepada Ibu Anja Runtuh ini, tahu? Iya. Ya. Kemudian diulangi lagi ada surat peringatan kedua di tanggal 2 Februari 2021. Tidak tahu. Tidak tahu ya. Baik. Perihal peringatan terakhir ini untuk proses pembatalannya. Tidak tahu. Tidak tahu ya. Baik. Nah, tidak ada masalah sampai situ Pak ya. Tidak ada persoalan sampai situ. Terkait dengan pengeluaran uang 152 itu kan sudah dibayarkan. Kemudian dalam laporan keuangan seperti apa Pak? Bapak tahu? Tidak tahu. Tidak tahu. Oke, kemudian BAP 15 nih Pak. Tadi sudah ditanyakan teman-teman juga, tapi kami perlu kepastian aja nih peristiwanya Pak ya. BAP 15.5, saksi menghubungi notaris Yuriska Lady Enggrani, by phone atau ketemu? Saya lupa. Pak. Pada saat itu notaris Yuriska ini memang rekanan dari PPSC. Betul. Ya. Artinya sudah sering berkomunikasi Pak ya. Sering. Nah kemudian notaris Yuriska bilang bisa dilakukan transaksi. Betul. Atas dasar apa Pak? Setelah melihat dokumen-dokumen tersebut. Apa aja itu? Saya tidak tahu. Oke. Kemudian Pak Yadi percaya dengan Bu Notaris tadi? Percaya. Ya. Karena sudah langganan juga ya? Betul. Ya. Nah kemudian di sini pernah mendengar bahwa saudara Tommy pernah menyampaikan kepada saudara Yori bahwa tanah tersebut berada dalam zona kuning. Bapak melihat langsung Pak Tommy bicara dengan Pak Yori saat itu? Mendengar. 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 Apa yang disampaikan? Bahwa lokasi itu zonanya kuning. Menurut siapa? Menurut Pak Tommy. Percaya Pak Yadi? Percaya. Tidak ada pengecekan lagi setelah itu? Tidak. Baik. Nah kemudian
Eh, negosiasi tadi sudah ya. Nah, kan negosiasi nih Pak, ya, antara Saranajaya dengan pihak penjual. Pada saat kapan Pak Yadi mengetahui pertama sekali soal harga yang 5,2 juta itu? Kapan? Sebelum negosiasi, Pak Yori menyampaikan ke saya menyampaikan ke Pak Tommy. Itu saja. Betul. Pada saat proses negosiasinya itu, Saya sudah tahu angkanya di angka 5,2. saksi yang menyampaikan seperti itu. Betul. Oke. Nah, kemudian terkait dengan BAP nomor 15.12 isi PPJB tadi ya. Nah, tadi itu ternyata bukan adendum Pak ya, Bapak saksi sampaikan tadi ya. Betul. Oke. Ini atas permintaan pihak siapa untuk melakukan perubahan isi PPJB itu? Sebenarnya Pak Yori menyampaikan di ruang rapat pada saat itu ada SM untuk di adendum Pak. Adendum. Di adendum. Ya. Ternyata bukan dilakukan adendum, itu hanya menambahkan seperti yang disampaikan oleh saudara saksi satu tadi. Ya, sepengetahuan Pak Yadi ya, apakah perubahan isi PPJB tadi diketahui dan disetujui oleh pihak penjual? Saya tidak tahu. Tidak ada konfirmasi. Saya tidak tahu. Pak Yadi bertanya ke notaris? Karena saya tidak berhubungan dengan notaris. Yang berhubungan dengan notaris itu saudara Aldi. Oke, saudara Aldi. Bagaimana Pak Aldi? Ya, kalau dibilang tidak berhubungan, pertama yang menghubungi untuk PPJB itu bukan saya, tapi saudara Pak Yadi. Hah? Namun saya sampaikan, yang pertama melakukan PPJB tanggal 8 April itu bukan saya yang menghubungi notaris, tapi Pak Yadi yang menghubungi notaris. Bukan Pak, cerita ini tadi nyambungkan aja Ya, Pak. ini Saya mau saya nyambungkan. sambungkan. Nah, Ini saya sambungkan. ya. Setelah itu, kalau memang Pak Yadi mengetahui instruksi dari Pak Yori untuk adendum, harusnya Pak Yadi bisa sampaikan itu langsung kepada notaris, karena Pak Yadi juga punya kontaknya dan pernah menghubungi waktu PPJB pertama. Karena sepengetahuan saya tidak pernah mendengar instruksi adendum tersebut. Seperti itu. Oke. Enggak, yang kita tanyakan tadi ada konfirmasi tidak ke pihak penjual? Itu waktu pas dikatakan seperti itu sama Pak Yori, setahu saya kalau sudah disampaikan seperti itu berarti sudah disepakati kedua belah pihak, karena saya tidak mungkin konfirmasi ke dia, saya tidak pernah Ya. kontak dengan Ada atau tidak Pak? tidak. Ya, itu saja. Nah, kemudian kembali ke Pak Yadi. BAP nomor 20 ini Pak. Ada 61, ada 71. 3 kali diulang. Tentang M. Taufik, Wakil Ketua DPRD DKI. Pak Yadi kenal? Tidak. Kemudian Pak Tommy pernah cerita kepada saya sering minta tolong ke Muhammad Taufik Dewan untuk pembebasan lahan. Betul. Ya. Bagaimana ceritanya nih Pak? Waktu ngobrol di B1. Ya, di Di B1 Gedung Saranajaya. basement itu, basement itu maksudnya? B1, ya basement B1. Oke, terus? Nah, kita sambil ngobrol-ngobrol, Pak Tommy menyampaikan itu ke saya. Oh. Ya. Itu saja. Betul. Pak Yadi pernah lihat Pak Tommy lagi ketemu dengan Pak Taufik? Tidak. Tidak pernah. Atau di depan Pak Yadi pernah nggak Pak Tommy telepon Pak Taufik? Tidak. Nggak pernah juga. Nah, kemudian sekitar Desember 2019 di ruangan VVIP ada melihat selembar catatan dikeluarkan dari dompet Pak Tommy. Ini Betul. gimana nih? Betul. Ada Pak Yadi, ada Pak Yori, ada Pak Tommy, bertiga saja. Betul. Kemudian ngobrol-ngobrol begitu. Betul. Pak Tommy mengeluarkan selembar catatan. Betul. Pak Yadi baca? Tidak. Tahu isinya? Tidak.
Kemudian, nah, bos, kalau bulan Desember ini cair, ada deh untuk tahun baruan, gitu ya. Tadi juga ada ditanyakan penuntut umum ini. Itu kapan ngomongnya, Pak? Saya untuk tanggalnya lupa. Ya, di mana? Di Saranajaya. Di ruangan apa atau di mana gitu? Di B1. Ada yang orang lain yang menyaksikan? Tidak ada. Berdua aja ya. Betul. Terus untuk tahunan baruan, Pak Yadi tahun baruan apa? Natalan tuh tahun baruan? Enggak. Tidak, tidak ya. Tidak. Kemudian ada direalisasikan? Tidak, saya tolak. Seingat saya, nggak usah Pak. Kalau tidak salah bahasa saya seperti itu, tidak usah Pak. Oke, berarti bukan janji. Bukan. Kalau janji kan ini mau tahun baru lagi, bisa Pak Yadi tagih kan? Ya. Jadi tidak usah disimpulkan, tanya saja. Ya itu saya tanya, ada realisasinya tidak? Tidak ada. Ya. Nah, kemudian BAP 25 ini juga dengan nomor 52 ya. Ada informasi tentang pembelian tanah di Jakarta Timur. Ini ada siapa aja waktu itu? Saya lupa Pak. Orangnya lupa. Lupa. Apa yang disampaikan saat itu kepada Pak Tommy? Ada rencana pembelian Saranajaya lahan di Jakarta Timur untuk program DP 0 rupiah. Ada spesifik tidak Pak disebut muncul? Tidak ada. Tidak ada. Berarti kan sama aja dengan ada Jakarta Barat, ada Jakarta Selatan begitu? Betul. Nah, kemudian selain pernah menawarkan tanah Munjul, apakah Pak Tommy pernah menawarkan lokasi-lokasi lain? Pernah. Ya. Di mana aja Pak? Di Jalan Raya Cilangkap, Ya. Terus? di Ciputat, Ya. Halim ya. dan di Halim. Artinya tidak hanya spesifik menawarkan tanah Munjul itu Pak ya? Tidak. Pada saat di 2018 itu terjadi transaksi penjual jual beli tanah di Pulau Gebang dengan PT Adonara Propertindo. Betul. Apakah prosesnya berjalan lancar? Lancar. Artinya ada track record yang bagus begitu di Saranajaya terhadap PT Adonara ini seperti apa? Bagus. Nah, kemudian BAP nomor 26.3.3 ini bulan Februari 2019 ada penyampaian dari saudara Tommy. Nah, tentang tanah Muncul itu adalah milik suster. Jadi apakah saat itu Pak Yadi sudah tahu itu milik suster? Sudah. Tahu ya. Baik. Nah, kemudian 26.4 survei peninjauan lapangan ini ya diberitahu juga pada saat itu Pak Yadi sudah tahu kondisi tanah itu sesungguhnya. Sudah tahu ya. Baik. Nah, kemudian Izin yang mulia, pertanyaan penasihat hukum ini terkait kondisi tanah ini, apa pengertiannya maksudnya? Kondisi yang bagaimana demografinya atau apanya ini belum dijelaskan ini maksudnya. ya silakan aja Pak ya dijelaskan kondisi apa yang Bapak lihat saat itu. Kondisi yang saya lihat pada saat itu, ya sampaikan tadi, tanahnya datar, Ya. itu kebun, bukan sawah, strategis, langsung bersinggungan dengan jalan utama, jalan raya Pondok Rangon, dan tanah tersebut dekat dengan Trans Studio. Ya. Kan Pak Yadi sudah biasa untuk membeli tanah, melihat seperti itu ya. Apakah saat itu dengan kondisi yang ada lahan Muncul ini memang layak untuk dibeli oleh Saranajaya? Layak. Kemudian, nah
26.7 ini Pak. Kemudian tanggal 4 Maret. Nah, tadi kami hanya mengkonfirmasi aja nih Pak, yang Bapak maksudnya apa. Kemudian pada tanggal 4 Maret 2019, Saudara Tommy Adrian datang langsung menemui Saudara Yori dan menyerahkan surat penawaran tersebut. Ini maksudnya apa Pak? Langsung Pak Tommy menyerahkan ke Pak Yori atau seperti apa? Betul. Bukannya dari persuratan tadi Pak? Surat penawaran langsung dibawa oleh Pak Tommy ke Pak Yori. Ke bagian persuratan juga? Langsung terus masukkan ke TU. Ke TU? Betul. Oke. Nah, kemudian nomor 31 dan 48 ini Pak, terkait juga tadi Pak Tommy pernah menjanjikan saya untuk memberikan uang dan liburan ke Bali, gitu ya. Nah, kapan itu disampaikan Pak Tommy? Untuk tanggalnya lupa. Sekitar kapan maksudnya Pak? Lupa saya. Pak, Tahun? 2019. Bulannya? Lupa ya. Pak, di mana disampaikan Pak Tommy? Di kantor. Di kantor. Nah, itu kan berarti menjanjikan, gitu ya. Apakah ada direalisasikan Tidak. pemberian uang itu? Tidak ada. Tidak ada ya? Tidak ada. Baik. Jalan-jalan ke Bali? Tidak ada. Tidak ada juga. Apakah Pak Yadi tahu saat itu resort dan hotel yang disampaikan Pak Tommy itu sudah tutup? Tidak tahu. Tidak tahu. Sudah tutup Pak. Kemudian BAP nomor 32. Tadi juga ditanyakan rekan penasihat hukum Pak Yori soal Pak Tommy sudah membuat janji bertemu dengan Saudara Yori di sekitar daerah Serpong Tangerang A. Bapak melihat peristiwa Pak Tommy menyerahkan uang ke Pak Yori itu? Tidak. Tidak ada ya? Tidak melihat ya? Tidak. Oke. Nah, kemudian BAP nomor 38. Ini kembali tentang appraisal tadi Pak dari Wahyono Adi, gitu ya. Di surat penawaran tadi Pak Tommy tadi menawarkan berapa Pak per meter? 7,5 juta per meter persegi. Ya, 7,5 juta. Nilai appraisal dari KJPP Wahyono Adi 6,1. 6,1. Akhirnya negosiasi 5,2. ya. PPJP-nya berapa Pak? Total? 50, pembayarannya 50. Bukan, totalnya nilai PPJP-nya? Totalnya 108. Bukan, keseluruhan Pak. 200 lebih. 217 miliar. Ya. Nilai appraisal KJPP? Saya lupa nilai totalnya. Ya, kemarin kata Pak Slamet sekitar 256. Sekitar itu ya. Ya. Artinya di bawah nilai appraisal. Betul. Nah, kemudian Pak, kita pada dokumen backdate tadi ya, yang Bapak sampaikan tadi, satu persatu ataupun keseluruhan dari dokumen backdate itu siapa yang membuat? Kurang tahu. Pak Aldi ada yang membuat? Dibuat bersama. Ya, ada ya. Pada saat Pak Aldi membuat dokumen backdate itu, adakah Pak Aldi berkoordinasi dengan para terdakwa ini? Tidak. Tidak ada. Nah, kemudian apakah dokumen-dokumen backdate untuk kebutuhan administrasi di Perumda Seranjani ini biasa dalam setiap transaksi tanah? Iya. Biasa ya? Baik. Nah, kemudian dalam dokumen-dokumen backdate itu, Pak Aldi, ada tidak satu dokumen saja yang dipalsukan tanda tangannya? Tahu saya tidak ada. Pak Yadi? Tidak ada. Ya. Kemarin Pak Denan juga cerita ya, tanda tangan juga beliau. Nah, kemudian saksi
pernah diperiksa auditor BPKP dalam perkara ini? Pernah. Pak Aldi juga? Lupa saya. Tidak ya? Lupa ya. Kalau tadi Pak Yadi terkait dengan laporan keuangan ada dibuat oleh kantor akuntan publik, Maksudnya? laporan keuangan PPSJ tahunan. Iya. Pak Yadi tahu laporan keuangan tahun 2019? Tidak. Tidak tahu ya. Dari kami cukup.